Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast Mencari Ilmu. Kali ini kita akan nama saya Muhammad Atar Putra Maulana, bisa dipanggil Atar, dan teman saya Barai Sulanep, biasa dipanggil Barang. Untuk saat ini, pertama-tama, tadi kan kita istirahat dulu kan ya? Iya. Istirahat tadi kita kita tadi makan apa lagi ya? Kita makan ayam. Selain itu apa lagi? Selain itu ada tahu, ada tempe, itu. Ada ini juga ya, camba, Iya. Terus dikasih melon. Tapi sayang ya, nggak ada ininya, nggak ada susunya. Iya. Padahal biasanya dikasih susu padahal. Wah iya. Berarti susunya nggak sih? Susunya tiap hari nggak sih? Enggak ya. Cuman seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali ya. Sayang ya, padahal yang kita tunggu susunya padahal. Meskipun susunya bukan yang ini, meskipun susunya berperisa, tapi kan masih susu. Iya, yang penting susu. Susunya kan enak masih. Terus apa lagi ya? Menurutmu tadi MBG-nya enak nggak? Makan siang berkali-kali. Enak. Pas sekolahmu tadi? Sekolahku tadi lumayan, biasa aja. Ya sebenarnya nggak ada yang beda, semua sama aja. Ya kalau misalkan beda, palingan juga bedanya di materi, sama juga di ini. Oh ya, ngomong tadi soal makan siang, kamu tahu nggak sih kalau makan siangnya kita itu upgrade besar loh ternyata. Iya lah. Iya loh. Tahu dari mana? Ya kan kamu makan sendiri gimana sih? Oh iya. Yang kemarin hari pertama. Hari pertama kan kita lauknya 2. Iya. Terus hari ketiga tiba-tiba lauknya tambah banyak. Iya. Kurang gitu loh. Masa kamu lupa? Oh iya sih. Iya. Kurang. Masa dikasih apa? Dikasih cuman ini apa namanya? Dikasih cuman buah sama ayam. Bukan ayam. Apa? Waktu itu dikasih tahu kalau nggak salah. Tahu cuma 3 potong lagi, kecil-kecil lagi. Iya. Yang itu loh. Oh iya. Terus apa lagi ya? Terus habis itu selanjutnya malah ada isu ini, katanya ada yang basi, ada juga yang iya nggak sih? Iya kan? Hari ke berapa waktu itu? Hari ke-4 atau hari ke-5? Iya, hari ke-4, 5 nggak sih? 5 kayak salah. Iya. Terus yang viral-viral saat ini itu namanya apa? Banyak anak-anak yang nggak mau sekolah. Hah? Nggak mau sekolah? Iya. Nggak mau sekolah gimana? Hanya dia ada satu YouTuber bilang gini, sekolah itu pembodohan. Itu. Hah? YouTubernya siapa? Siapa ya? Lupa aku namanya. Bentar. YouTubernya ini nggak sih yang dulunya artis itu nggak sih? Nggak tahu ya. Udah lupa. Kalau nggak salah aku dulu juga pernah nonton video meskipun 6 tahun lalu, tapi juga masih masuk akal loh buat sekarang. Iya. Kalau nggak salah itu dulu namanya YouTubernya ini deh, Deddy Corbuzier. Iya paling. Iya kan? Deddy Corbuzier kan dulu pernah bikin podcast sama bikin kontennya tentang ini, sekolah. Iya sih. Iya. Penting. Bentar ya, aku lihat dulu ya, barangkali aku lupa, kalau nggak salah dia bikin ya dulu. Oh ini loh. Ini. Oh iya. Iya. Yang nggak sih? Dia videonya udah lama ini. Iya, udah lama, tapi masuk akal zaman ini. Masuk akal kan? Iya. Nah, kira-kira kalau menurut kamu kenapa kok bisa masuk akal? Soalnya banyak kesuksesan itu nggak harus belajar ya sih, nggak harus sekolah, bisa aja jadi penjual kan juga bisa. Terus sukses itu nggak harus dengan sarjana nggak sih? Bener juga. Lagian juga anak SMK kan juga bisa. Iya. Bener juga ya. Bisa habis SMK bisa langsung kerja. Nah, kalau menurutku pribadi,
videonya itu ini, videonya itu antara benar sama nggak benar. Oh iya. Kalau menurutku Ada. gitu. Ada benarnya, ada enggaknya ya? Iya, benarnya karena pertama video itu kan 7 tahun yang lalu. Iya. Nah, lucunya pendidikan kita meskipun gonta-ganti kurikulum, mulai dari kan kamu tahu KTSP nggak sih? Tahu. Nah, dulu KTSP itu SD ku pakai lo dulu. Sama lah. SD ku dulu pakai meskipun aku udah kelas baru aku pakai kurikulum 2013 itu tahu waktu aku kelas 4 malahan. Jadi aku masih terima kan KTSP dari kelas 1 sampai 3. Nah, kurikulum 2013 aku pakai buat SD. Nah, nah terus kamu masih ingat gak sih yang pandemi itu? Oh iya, Pandemi ingat. COVID itu. Nah, Nah, pandemi COVID itu kan aku udah kelas 6-an ya. Iya. Kelas 6 semester 2 kan. Iya, mau lulus. Nah, mau lulus itu kan. Itu ada isu katanya mau ganti kurikulum lagi. Iya, mau ganti kurikulum. Dari Nah. kurikulum apa itu namanya? Kurikulum 2013 ke mana ya? Merdeka atau revisi ya waktu itu? Revisi gak sih? Revisi dulu ya kalau Iya. nggak salah. Nah, K13 revisi dulu. Terus waktu aku SMP Jadi tiba-tiba ganti lagi jadi Merdeka. Merdeka. Nah, Merdeka ini kan dia apa ya? Dia kan mau mengadopsi sistem kurikulum dari luar negeri. Oh, belum pernah dengar. Iya, jadi katanya mantan Kemendikbud, namanya Nadiem Makarim, itu beliau mengatakan kalau misalkan kurikulum Merdeka ini akan mengadopsi kurikulum yang sama seperti yang diterapkan di negara maju, seperti kalau seingat saya itu Finlandia waktu itu. Oh, Finlandia. Nah, kenapa kok dia dia mengambil contoh kurikulum dari Finlandia? Karena katanya itu negara Finlandia memiliki kebahagiaannya tinggi gak sih? Iya, kebahagiaannya dia tinggi. Terus tingkat depresi di siswanya itu tergolong rendah dibandingkan dengan misalkan negara lainnya seperti Jerman, Cina tertinggi loh, kamu tahu nggak? Cina itu tertinggi. Soalnya kamu tahu nggak? Masih ingat UN nggak dulu? Oh iya, masih. Di Cina itu dia masih diterapkan. Nah, malah UN-nya itu lebih parah tahu. Oh. Kamu tahu ini Korea Selatan? Iya, tahu. Nah, Korea Selatan itu makin parah tahu. Kenapa? Soalnya ujian kelulusannya itu dia menentukan kuliahnya juga. Oh. Jadi makanya kamu kalau di Korea Selatan itu bakalan ada yang namanya hari tenang. Oh, sebelum ujian itu ya? Bukan sebelum ujian, malah pas ujiannya. Nah, kamu tahu nggak yang paling kerennya apa? Penerbangan yang dilewatkan di atas sekolah yang digunakan untuk ujian itu dipindahin. Nggak boleh lewat situ. Jadi nggak boleh lewat situ. Oh, baru tahu. Jadi buat apa? Ya biar mengurangi distraksi itu tadi. Soalnya saking pentingnya ujian itu. Nah, tapi gara-gara ujian tersebut tingkat depresi siswa makin tinggi. Iya. Nah, rata-rata yang depresi itu dari siswa-siswa yang gagal itu tadi. Oh. Nah, Nadiem Makarim ini ceritanya mau mengurangi angka depresi itu dengan cara membuat kurikulum Merdeka. Nah, tapi kurikulum Merdeka sekarang kayak lebih itu gak sih? Namanya lebih berat gak sih? Iya, malah lebih berat malahan, dan malah nggak mencerminkan kehidupan nyata. Jadi banyak anak-anak yang nggak mau sekolah. Nah, bukan cuman nggak mau sekolah, malah nggak mampu untuk sekolah. Iya, karena biaya buat itunya ya. Iya, biaya buat proyeknya banyak. Terus setiap pelajaran kan sekarang ada proyeknya. Project ya. Dulu waktu aku SMP malah lebih parah malahan. Soalnya kenapa? Soalnya
dulu itu waktu SMP aku disuruh bikin yang namanya dibikin yang namanya artikel ilmiah, Oh iya, sama aku juga. iya kan? Iya, Nah, artikel ilmiah itu, wah itu nggak aku masuk bener-bener akal. pusing. Aku Iya pas kan? itu nyari judulnya itu sulit banget. Mm-mm. Nah, waktu itu di sekolahku, menurutku pribadi, artikel ilmiah yang aku bikin itu malah nggak relate Sama sama kehidupan. kehidupan Mm-mm. ini. Soalnya kenapa? Ya soalnya ya pakai nanya. Ya soalnya ini apa namanya? Dia Ribet. bukan ribet ya, lebih ke arah ini apa namanya? Eh, apa ya? Susah dijelasin sih, tapi ini. Jadi aku itu dulu disuruh ngait-ngaitin pelajaran ini sama nanti eh dulu kan aku sekolah Islam kalau Iya. SMP-nya. Jadi aku ini apa namanya aku sangkut pautin ke ibadah itu tadi, tentang Oh. religius itu tadi. Nah, tapi sebenarnya ya aku sangkut pautinnya ngawur sih. Soalnya Asal aja. iya, soalnya sangkut pautnya juga nggak masuk akal kayak misalkan ini apa namanya? Misalkan ini ke sini, ini ke situ, nggak bisa. Sulit. Sulit. Sekarang kamu tahu nggak sih banyak perusahaan yang mencari lowongan kerja tapi harus pakai syarat S1, S2 gitu. Iya, Jadinya sulit iya, kalau jadinya mau sekolah. Nah, tapi dengan cara begitu sebenarnya kita juga bikin yang namanya diskriminasi loh terhadap anak. Iya dah. Loh iya no. Misalkan gini, lowongan kerja di Indonesia itu lebih ruwet tahu ketimbang luar negeri. Iya iya iya, Pak. Aku Iya. pernah dengar. Iya kan? Nah, jadinya begitu. Kalau menurutku pribadi, beberapa pekerjaan itu nggak perlu yang namanya gelar sarjana. Iya sih. Ya. Itu kan pembisnis juga bisa tanpa sarjana. Ada. Terus Habis juga itu kayak yang punya apa ya? kasir gitu kan kita nggak perlu juga kasir. Iya, nggak perlu. Kasir, penjaga toko dan lain-lain. Ada juga itu orang terkenal Siapa? punya perusahaan tapi dia nggak punya gelar. Siapa ya namanya? Aku lupa. Bukan Khairul Tanjung kayaknya ya. Siapa ya? Siapa ya? Bob Sadino nggak sih? Oh iya. Iya, Bob Sadino. Dulu Bob Sadino itu aku dulu pernah punya bukunya kan, buku biografinya. Oh. Bentar, aku lupa buku biografinya namanya siapa, bentar. Oh iya, biografinya namanya itu 33 Cara Kaya ala Bob Sadino. Nah, beliau itu menjelaskan bahwasannya dia itu lulus SMA, Ya. tapi dia nggak lanjut pendidikan tinggi. Oh. Kamu tahu nggak kenapa? Kenapa? Soalnya ini agak kontroversial ya, tapi menurut dia universitas itu, orang-orang kuliah itu, dia anggapnya sebagai orang yang memunguti sampah untuk mengisi otaknya. Kenapa kalau kok bisa gitu? Soalnya menurut dia itu beranggapan kalau misalkan ilmu yang diajarkan di dalam universitas itu diulang-ulang. Jadi beliau beranggapannya seperti itu. Nah, terus beberapa ilmu yang diterapkan, bisa didapatkan di dalam masyarakat itu tidak bisa didapatkan di universitas itu tadi. Berarti kayak kan sekarang universitas ada juga penerapan kayak KKN nggak sih? Buat bisa cari ilmu yang di dalam desa-desa gitu. Iya. Nah, tapi rata-rata universitas itu ngasih ilmunya dia malah tidak mengembangkan soft skill yang kita butuhkan itu tadi. Tidak mengembangkan pelajaran yang kita punya itu ya. Bukan, mengembangkan pelajaran soft skill itu. Kamu tahu nggak sih soft skill itu isinya apa aja? Apa aja? Nah, soft skill itu isinya ada kayak kejujuran, kedisiplinan, terus juga kerja keras, dan masih banyak lagi. Nah, sebenarnya hal itu bisa kita dapatkan tanpa melalui sekolah. Tapi kalau kayak kedisiplinan itu di sekolah nggak sih? Kayak tiap hari kita harus pakai rambutnya rapi, pakai sabuk, kan itu juga bisa
mengupgrade. Nah, iya. Nah, tapi masalahnya gini, nggak semua, aku kan tadi bilang nggak semuanya kan. Oh iya ya. Nah, nggak semuanya kan yang apa namanya, yang eh, ber, yang bisa didapatkan dalam sekolah. Nah, salah satunya soft skill itu tadi. Mungkin ada beberapa soft skill yang bisa didapatkan dalam Didapatkan di sekolah. sekolah. Nah, tapi ada juga beberapa soft skill yang tidak bisa didapatkan di sekolah. Kayak contohnya tadi ya, kejujuran itu tadi. Kejujuran itu kalau misalkan kita nggak sekolah juga bisa loh kita. Oh iya, bisa. Kayak misalkan kamu ada kesalahan, terus habis itu apa namanya? Ada Eh, kesalahan, terus kayak- kamu jujur, Iya. terus Bertanggung jawab kan sih. ya bertanggung jawab itu kan juga masalah satu masuk soft Iya. skill itu. Hmm, Menurut kamu sekolah itu menjamin kesuksesan nggak sih? Menurutku pribadi, sekolah itu gimana ya bilangnya ya? Dibilang menjamin enggak. Tapi kalau memperbesar iya. Meningkatkan ya. Iya, Meningkatkan presentasi kesuksesan. Benar. Nah, kenapa demikian? Soalnya ya seperti yang kamu bilang tadi kan, ada beberapa ini juga Yang soft skill nggak diajarkan di dalam sekolah. yang nggak diajarkan dalam sekolah, tapi ada juga kan yang diajarkan di Iya. sekolah. Nah, itu kadang nggak apa namanya? Dia nggak apa ya bilangnya ya? Nggak terlalu apa ya? Bukan nggak gimana ya bilangnya ya gitulah intinya kan ya. Iya. Terus apa lagi ya? Menurutku kayak gitu. Terus yang kedua, sama kamu kalau misalkan punya jiwa entrepreneurship-nya kurang, Jarang nggak sih entrepreneur itu diajarkan di sekolah? jarang sih. Iya bener juga ya, jarang ya. Iya loh, jarang. Jadi kita harus bisa baca beli buku buat buat tahu caranya entrepreneur. Benar. Terus apalagi ya? Terus kalau menurut pribadi, sekolah itu ini ya tadi itu kan memperbesar peluang kesuksesan. Iya. Tadi, tapi tidak bisa menjamin kesuksesan. Meskipun kita belajar banget kayak eligible, itu bisa aja nggak masuk? Bisa aja nggak jamin kesuksesan nggak sih? Enggak juga. Bisa. Enggak juga kan, soalnya kan sukses itu sebenarnya ditentukan oleh yang maha kuasa. Iya sih. Kalau misalkan sama ke apa ya? Niatnya nggak sih? Harus ada niat. Iya, kalau juga. Sekolah kepaksa buat apa juga? Nah, iya. Nah, menurut kami sebagai murid yang menurut saya sebagai murid yang merasakan sekolah saat ini, ya dengan caranya memperbesar kesuksesan salah satunya memperbesar peluang ya. Iya, memperbesar peluang itu ya sekolah. Terus tapi jangan jadi kayak sekolah ini yang sekolah aja gitu. Iya, kayak formalitas doang gitu ya. kan? Bukan formalitas ya, gimana ya? Bukan formalitas ya, maksudnya apa? Sekolah aja gitu, tapi jiwa sosialnya nggak ada gitu. Oh iya. Ibarat kalau misalkan di kuliahan itu, ibuku dulu pernah bilang kayak begituan ini namanya mahasiswa kupu-kupu. Kenapa kok bisa gitu? Ya, soalnya dia jarang bersosialisasi. Jadi ya sering belajar terus gitu. Jadi kata ibuku gitu sih. Nah, bapakku itu nggak ngebolehin kayak gitu. Soalnya di dalam cara kita bermasyarakat itu kita butuh yang namanya koneksi. Iya, relasi juga. Nah, relasi itu kita butuh buat ini mempermudah kita dalam masuk ke dalam perusahaan. Iya, gitu. bisa juga. Terus juga mencari lowongan kerja juga bisa. Nah, mencari lowongan, mencari info juga. Iya, butuh. Bisa. Kira-kira perusahaan ini butuh pekerja yang mana ya? Iya, benar. Gitu. Jadi menurut kami sekolah itu jangan terlalu terlalu out. Iya benar. Gitu loh maksudnya. Jadinya harus belajar yang di lain juga gitu nggak sih? Iya. Jadi jangan belajar terus, bergaul juga gitu ya. Bergaul juga. Terus apa lagi ya? Sama kalau menurutku sekolah itu
meskipun tadi udah ada kurikulum merdeka Iya. itu atau K13 itu, kita tetap harus yang namanya ini, Apa? harus sekolah harus tetap yang namanya revolusi mental gitu. Oh iya. Kamu Iya. tahu nggak sih di sekolah itu banyak loh orang yang nggak bisa menerima opini gitu. Jadi kayak misalkan ini ada orang gitu kan ngasih ide, Iya. idenya terus tiba-tiba dibilang orang lain ini apa namanya? Ngambil. Apa ini ide Oh, apa iya. ini? Kamu terus habis itu kan dikasih kayak argumentasi kira-kira begini begini. Kan bisa begini, kan bisa jalannya begini. Terus habis itu nanti hasilnya jadi begini juga sama, malah lebih cepat gitu. Nah, terus hasilnya malah kamu ini apa sih ngeyel kamu ini? Kamu kan bisa nggak kayak gini. Udah kayak gini aja gampang. Udah kayak gini aja nanti kamu kamu dapat kerennya gitu, dapat gini, dapat gitunya. Jadi dia nggak bisa menerima opini gitu ya. Iya, jadi kayak gitu. Menurutku menurutku sekolah harus merevolusi mentalnya yang seperti itu sih. Biar kita sebagai murid Jadi minat belajar ke sekolahnya tinggi gak sih? benar jadi kayak gitu. Ya udahan gak sih? Ya udahan, capek mau ini juga mau jajan lagi nah. Iya. Ya udah. Ya udah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.